Saya ingin memberikan kalian pengetahuan bisnis yang ampuh agar Anda bisa menjadi kaya raya di tahun 2025 ini. Pengetahuan ini ada gelap-gelapnya sedikit. Langsung kita bahas. Yang pertama, jualan tentang nafsu pria. Nafsu pria adalah pasar, dan pasarnya sangat besar. Contoh paling jelas, industri film dewasa mudah diakses, digemari jutaan pria di seluruh dunia. Ada orang-orang yang kaya raya dari jualan nafsu pria. Mereka jual fantasi, mereka kemas imajinasi, dan mereka tahu persis, pria akan bayar mahal untuk merasa diinginkan. Tapi sayangnya kita hidup di Indonesia. Bikin atau jual konten dewasa jelas melanggar hukum dan norma. Namun bukan berarti kita nggak bisa main di ranah yang sama, dengan cara yang lebih elegan dan halal. Contoh, bikin e-book atau kelas online, cara memikat wanita. Topik seperti ini selalu punya pasar. Pria muda pengen tahu gimana caranya lebih percaya diri, lebih menarik, bisa PDKT tanpa ditolak, atau membuat wanita tertarik secara emosional dan seksual. Kamu bisa kemas ini dalam bentuk e-book, video kursus, atau bahkan private coaching. Dan ingat, kamu nggak perlu jadi pakar cinta dulu. Nggak perlu punya pengalaman dulu. Kamu bisa jadi kurator informasi. Ambil dari buku-buku psikologi, pengalaman pribadi, atau wawancara dari pria sukses lain. Kalian juga bisa mulai channel YouTube dan membahas tentang itu. Konten seperti ini punya potensi viral tinggi karena menyentuh 3 hal: seks, status, dan strategi. Lalu yang kedua dan lagi ngetren yaitu bikin selebgram AI cewek. Ini strategi baru yang lagi naik daun. Jadi buatlah karakter cewek AI yang cantik, anggun, sensual, tapi nggak vulgar. Lalu bangun akun Instagramnya dengan rutin upload foto, caption menggoda, dan bikin interaksi di komentar. Setelah followers naik, brand-brand pria mulai masuk. Parfum, fitness, motor, game, kripto, dan sebagainya. Apalagi kalau dapat tawaran dari brand luar negeri, itu pasti bisa membuat Anda kaya. Bisnis yang kedua adalah kecantikan wanita. Semua wanita ingin tampil cantik. Wanita adalah makhluk di bumi ini yang paling sering melakukan operasi plastik untuk mempercantik dirinya. Tidak heran, bisnis skincare dan klinik kecantikan laku keras. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengerti tentang skincare? Channel ini kebanyakan ditonton oleh pria, dan rata-rata pria maskulin tidak begitu paham soal skincare. Jadi, apakah kita bisa masuk ke bisnis kecantikan ini? Tentu bisa. Caranya adalah dengan menjual rahasia memikat laki-laki. Anda bisa membangun channel YouTube, membuat konten di Instagram atau TikTok tentang bagaimana laki-laki ingin diperlakukan. Karena faktanya, banyak wanita cantik, tapi tetap saja suaminya selingkuh. Nah, Anda bisa ambil topik itu untuk jadi bahan bisnis Anda. Secara kita sebagai laki-laki, lebih tahu apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah kesehatan lansia. Contoh bisnisnya seperti suplemen herbal untuk sendi dan tulang, aplikasi pengingat obat, alat pijat atau kursi kesehatan, serta jasa terapi atau pijat rumahan. Berikut langkah-langkah setup bisnisnya. Pertama, temukan masalah umum lansia seperti nyeri lutut, tekanan darah, atau lupa minum obat. Kedua, riset produk herbal atau alat bantu yang aman. Ketiga, pasarkan lewat anak-anak mereka, misalnya dengan iklan yang menyentuh seperti hadiah terbaik untuk orang tua Anda. Keempat, gunakan WhatsApp dan Facebook karena lebih efektif menjangkau segmen ini. Atau Anda juga bisa buat channel YouTube kesehatan yang fokus pada kesehatan lansia. Lalu yang keempat adalah menjual harapan kepada orang miskin. Kenapa judi online ramai di Indonesia? Karena judi online menjual harapan kepada orang miskin, seolah-olah pemakainya akan jadi kaya dalam waktu singkat. Sama seperti MLM, itu juga menjual harapan. Tapi kita tentu tidak mungkin bisnis judi online di Indonesia, dan mungkin juga tidak tertarik dengan MLM. Lalu apa yang bisa kita buat? Tentu saja, tutorial atau kelas digital marketing, konten tentang usaha UMKM, atau review jualan orang lain. Anda bisa mengamati usaha yang sedang laris, lalu analisa apa yang membuatnya laris, dan jadikan itu konten di YouTube atau TikTok agar bisa menghasilkan uang dari sana. Lalu yang kelima adalah pendidikan untuk anak. Sebuah pasar besar yang sering diabaikan oleh anak muda padahal sangat potensial. Para orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, terutama dalam hal pendidikan, perilaku, dan perkembangan mental. Karena itu, bisnis di bidang ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif secara sosial. Contoh, ide bisnisnya, e-book pola asuh dan disiplin anak Anda bisa menulis atau merangkum dari sumber luar negeri, seperti parenting dari Amerika atau Jerman, tentang bagaimana mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, cara menghadapi tantrum, atau cara membuat anak mandiri sejak kecil.
E-book semacam ini sangat laku di marketplace seperti Tokopedia, Shopee Digital, maupun platform seperti Google Play Books. Atau yang paling mudah, Anda buat channel YouTube parenting, buat konten pendek dan informatif seperti 3 kalimat sakti agar anak nurut tanpa marah-marah. Kesalahan pola asuh yang bikin anak tumbuh jadi pemarah. Cara ajarkan anak usia 3 tahun untuk buang air sendiri. Anda bisa tampil sebagai narator atau cukup gunakan animasi dan voice over. Konten seperti ini punya peluang besar viral karena menyentuh hati banyak ibu muda. Nah, itulah 5 jenis bisnis yang tidak perlu modal besar untuk dimulai. Yang Anda butuhkan hanyalah pemahaman dasar tentang psikologi manusia, kemampuan membuat konten yang relevan, dan keinginan untuk terus belajar. Menggunakan smartphone Anda sebagai alat produksi utama. Kuasai satu platform, entah itu YouTube, TikTok, atau Instagram, dan konsisten membangun audiens. Jangan terpaku pada kesempurnaan, yang penting mulai dulu. Dengan waktu, fokus, dan dedikasi, bisnis Anda bisa tumbuh besar. Ingat, dunia digital memberi peluang yang sama untuk semua orang. Yang membedakan hanyalah siapa yang serius bertindak dan siapa yang hanya menunggu keajaiban datang.